Selamat datang kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 dan kita memasuki subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah. Pembelajaran yang pertama. Nah, udah siap untuk belajar subtema 3? Yuk kita belajar bersama-sama. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Apakah kalian suka istirahat? Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah, ya? Apakah kalian bermain dengan teman atau kalian makan bekal kalian? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Pasti ya kalian bermain dengan teman kalian sewaktu istirahat. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Iya, harus rukun ya, tidak boleh bertengkar. Nah, di sini ada Udin dan Beni yang beristirahat di pohon yang rindang dan sedang memakan bekal mereka. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan ibu. Jadi ibu menyiapkan bekal untuk Udin dan menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Yuk kita baca ya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Udin, itu kata ibu Udin. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Tanya Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu jawab Ibu Udin. Nah, di sini Udin disuruh untuk membagi bekalnya kepada teman-temannya. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar kalimat perintah. Kalau di subtema 2 kita belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kalimat perintah itu yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk diri kita ya. Kalimat perintah kalau ditulis biasanya ada perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Jadi kalau kita mengucapkan atau menulis kita harus menggunakan kata kan dan lah. Contohnya bukalah, tutuplah, matikan, buanglah. Nah, seperti itu. Jadi ada kata akhiran kan dan lah. Jika kita menulis kalimat perintah, harus diakhiri tanda seru. Nah, bukan hanya kalimat ajakan aja yang ditandai tanda seru, tetapi kalimat perintah juga harus kita akhiri dengan tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Jadi contohnya gini, tolong bukakan pintu itu. Nah, jadi harus jangan sampai membentak, jangan, hei bukakan pintu itu. Nah, jangan kayak gitu ya. Kita kalau mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan dan halus. Contohnya menggunakan kata tolong. Contoh kalimat perintah di sini. Bacalah buku itu. Nah, diakhiri dengan tanda seru. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu, Rini.
Bukalah bekalmu itu, Doni. Nah, ini adalah contoh dari kalimat perintah. Nah, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata-kata berikut ya. Coba buat kalimat perintah dengan kata bawakan. Bawakan tas itu. Nah, bisa ya. Tutuplah pintu itu. Jagalah kebersihan. Matikan kompornya. Bisa juga ya. Sapukan ruangan kelas itu ya. Nah, makanlah coklat itu. Ingat, kalau kita mengucapkannya tidak diakhiri tanda seru. Jadi mengucapkannya makanlah makanan itu, tanda seru, bukan ya. Kalau kita menulisnya baru kita menuliskan tanda seru. Kerjakan. Nah, kerjakan PR-mu. Bukakan pintu itu. Buangkan. Nah, buangkan sampah itu. Nah, kalian bisa membuat kalimat perintah yang lain ya. Bacalah kalimat dengan perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, di sini Ibu punya 5 soal. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya? Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Iya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Oh iya, jagalah kebersihan kelas. Iya. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Apa ya? Tutuplah. Iya. Yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Ayo apa? Iya, tatalah atau rapikan, bisa juga ya. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Buanglah, iya pintar, buanglah sampah pada tempatnya. Dan diakhiri dengan tanda seru, karena kalau menuliskannya harus menggunakan tanda seru. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini Udin menggambarnya menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol, sedangkan Siti menggunakan krayon. Nah, Bu, apakah ada bedanya mewarnai dengan pensil warna, spidol, dan krayon? Tentu saja berbeda ya. Nah, kalian coba ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut dan amati. Apakah ada perbedaannya? Pasti ada ya. Ya, perbedaannya adalah kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau mewarnai dengan krayon harus menghaluskannya dengan alat khusus yang bisa alat khusus yang untuk menghaluskan krayon. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus ya. Kalau kalian mewarnai dengan spidol, nah itu hasilnya tebal dan cenderung halus dan basah. Jadi kita harus diamkan beberapa menit ya. Nah, ini adalah contoh yang diwarnai dengan spidol. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi tidak setebal spidol dan krayon. Contohnya seperti ini ya, hasilnya nih tipis, tidak terlalu tebal dan halus. Nah, jadi kalian harus tahu perbedaan mewarnai dengan spidol, krayon, dan pensil warna. Tadi
Udin dan Edo serta Siti mewarnai sesuai dengan pewarna yang mereka gunakan, yang mereka punya. Nah, kita amati dulu ya. Udin memakai pensil warna. Berarti gambarnya yang mana? Iya, yang gambar ketiga, yang gambar sekolah. Lalu Edo memakai spidol. Iya, yang gambar pohon. Siti memakai krayon, hasilnya tebal dan kasar, maka gambar yang ke-1. Nah, jadi kita sudah pasangkan ya, sesuai dengan gambar yang dipakai alat menggambarnya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, berarti kita di sini akan menjumlahkan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dalam penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan 2 cara, yaitu dengan cara panjang dan cara pendek. Nah, cara panjangnya seperti ini ya. Dari 122 itu kita panjangkan, ubah dalam bentuk panjang ya, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Lalu 117 kita bentuk panjangkan, yaitu 100 tambah 10 ditambah 7. Nah, baru kita jumlahkan. Nah, penjumlahannya dari satuan, bukan dari ratusan ya. Jadi 2 ditambah 7 9. Lalu kita jumlahkan puluhannya 0 tambah 0 0, 2 tambah 1 3. Lalu 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 2. Berarti ketemu 200 ditambah 30 ditambah 9. Lalu kita jadikan 239-nya sama dengan 239. Atau kita kerjakan dengan cara pendek. Nah, cara pendeknya itu bisa kita kenal dengan susun pendek. 122 ditambah 117. Nah, untuk penjumlahannya kita jumlahkan dari satuan dulu. 2 tambah 7 9. 2 tambah 1 3. 1 tambah 1 2. Nah, maka jawabannya 239. Hasilnya sama dengan cara panjang, cuma cara pengerjaannya yang berbeda. Menjumlahkan tanpa menyimpan. Nah, kita akan belajar menjumlahkan tapi tanpa menyimpan. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Berarti kita menjumlahkannya dengan cara bersusun. Nah, kalian tinggal pilih ya, mau yang cara panjang atau cara pendek. Di sini ibu menjelaskannya dengan cara bersusun pendek. Kita awali dulu dari angka satuan dulu yang kita jumlahkan. Nah, 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Terletaknya di bawah. Berikutnya puluhan. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1 ada 2. Berarti hasilnya adalah 257. Jadi diingat ya, menentukan tambahkan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Nah, ini contoh lain ya. Jadi dari satuannya terlebih dahulu. 6 tambah 0 6, 5 tambah 1 6, 2 tambah 1 3. Ini juga contoh berikutnya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Nah, ini jumlahnya berbeda ya. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, nah, kita tadi bisa dikerjakan dengan cara panjang dan cara pendek. Cara panjangnya kita ubah dulu semuanya. 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5.
117 sama dengan 100 tambah 7 tambah 10 tambah 7. Kita jumlahkan dari satuan. Nah, 5 ditambah 7 itu 12. Nanti kita tulis dulu 12 ya. Lalu 20 tambah 10 itu 30, 100 tambah 100 itu 200. Nah, kita tulis dulu seperti ini ya. Nah, karena di sini ada angka puluhan dan satuan yaitu di angka 12, maka kita pisahkan dulu antara satuan dan puluhannya. Jadi seperti ini, 200 ditambah 30 ditambah 10 lalu ditambah 2. Setelah itu puluhan baru kita jumlahkan dengan puluhannya ya. 30 tambah 10 itu sama dengan 40, berarti 200 tambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Itu kalau mengerjakannya dengan cara panjang. Kalau dengan cara pendek sama seperti tadi, 5 ditambah 7 terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka kita tulis dulu angka 2 di sini di bawahnya. Lalu kita simpan 1 di depannya di atas karena 12 itu terdiri dari satuan dan puluhan. Jadi 2 ditambah ke depannya 1. Nah, jadi jawabnya 242. Kita lihat contoh soal berikutnya. 267 ditambah 129. Kita kerjakan dengan cara panjang. 267 berarti terdiri dari 200 tambah 60 ditambah 7. 129 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Lalu kita jumlahkan dari satuan. 7 tambah 9. Nah, kalian bisa berpikir begini. 7 ditambah 7 simpan di pikiran. Lalu buka jari kalian sebanyak 9. Baru kita hitung setelah angka 7, dah hitung jari kalian. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sekarang 60 ditambah 20 ya. 0 tambah 0, 0. 6 tambah 2, 8. Jadi 60 tambah 20 adalah 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, di sini ada puluhan dan satuan kayak gini. Nah, kita jumlahkan, kita panjangkan. Di sini kan 16, kita pisahkan antara puluhan dan satuan. Maka hasilnya seperti ini. 6 ditambah 10 jadi 16 ya. Lalu ditambah 80 ke depannya baru 300. Nah, kita jumlahkan lagi. Dari belakang satuannya 6. Sekarang puluhannya 80 tambah 10. Iya, 90. Lalu ratusannya ditulis 300. Baru kita gabungkan 396 jika ditulis seperti ini, 396. Sekarang kita latihan untuk cara pendeknya. 475 ditambah 254. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya, kalian hitung ya, 5 tambah 4 itu 9. Lalu 7 ditambah 5 berapa? 7 ditambah 5 itu 12. Tidak kita tulis 12, tapi kita lihat angka paling akhirnya ya, yaitu 2. Kita tulis dulu angka 2. Lalu satunya di mana? Satunya diberikan di angka depannya, diletakkan di atasnya seperti ini ya. Tadi kan 12. Nah, ditulis 2 dulu baru menyimpan 1 di atas. 1 ditambah 4 ya, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Soal berikutnya. 636 ditambah 182. Kita jumlahkan dari satuan terlebih dahulu. 6 tambah 2, 6 tambah 2 adalah 8. Tuliskan 8. Lalu puluhannya 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 ada berapa ya? Iya, 11. Apakah kita langsung tulis 11?
Tidak ya, kita tuliskan angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah 1 dan menyimpan 1 angka depannya ya. Nah, saat kita jumlahkan 1 tambah 6, 7, lalu tambah 1, 7 tambah 1, 8. Jadi jawabannya 818. Sangat mudah kan ya? Nah, demikian tadi pembelajaran yang kita pelajari bersama-sama di subtema 3 pembelajaran 1. Begitu, semoga kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.